Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah kita diberikan rahmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghadiri majelis yang luar biasa ini untuk melaksanakan sholat isya dan tarawih berjamaah. Alhamdulillah kita masih diberikan rezeki berupa kesehatan, kelapangan dan lain sebagainya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan ibadah sholat isya dan ibadat puasa di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita sudah masuk ke malam 22. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita dari awal sampai sekarang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah taala untuk melanjutkan ibadah hingga akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat yang paling sering dibawa oleh khatib terutama salat tarawih atau Jumat ketika berada di bulan Ramadan adalah dari surah Al-Baqarah 183. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Bukan hanya kita yang diwajibkan oleh Allah taala, umat-umat sebelum kita juga diwajibkan oleh Allah taala. Tujuannya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa meningkatkan takwa kita. Kenapa sudah beriman kok disuruh bertakwa lagi? Suatu hari ada percakapan antara Ubay bin Ka'ab dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika beliau berdua berbincang-bincang, Sayyidina Umar tanya kepada Ubay bin Ka'ab ini, tahukah anda wahai Ubay makna daripada takwa? Kata Ubay bin Ka'ab, tahu. Maka Umar bin Khattab jelaskan kepada saya, kata Umar bin Khattab. Kata Ubay bin Ka'ab, pernahkah anda atau anda bisa membayangkan anda berada di satu hutan yang penuh binatang buas dan banyak sekali pohon-pohon berduri? Kata beliau, saya bisa membayangkan. Nah, kira-kira kalau anda masuk ke sana, bagaimana cara anda masuknya? Apa langsung bludas-bludus langsung ngebuai asal anda tidak tahu, pokoknya asal masuk saja? Atau anda akan mempersiapkan segala sesuatunya dan berhati-hati? Kata Sayyidina Umar, opsi yang kedua, saya pasti akan persiapkan segala sesuatunya dan mesti hati-hati. Tidak mungkin lah, sudah terdengar suara raungan macan, terus ada beruang, terus jerit yang mati, dikejar. Berapa kecepatan lari kita, berapa kecepatan lari cita, berapa kecepatannya harimau dan lain sebagainya, jauh dibandingkan kita lari pasti mati. Kemungkinan mati lebih besar. Sehingga dari gambaran ini setidaknya kita bisa mendapatkan pelajaran. Yang pertama, takwa itu adalah untuk menjaga apa yang telah kita miliki. Layaknya orang yang memiliki sesuatu, dia wajib untuk menjaganya. Maka ketika kita memiliki iman, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk jaga iman kita. La'allakum tattaqun itu ada di sana agar anda bisa bertakwa, agar anda tahu mana tugas dan tanggung jawab anda sebagai pemilik iman. Ramadan ini adalah ajang untuk kita memperbaiki. Setidaknya ketika masuk bulan Ramadan kita menjalankan puasa, ada satu ibadat yang kita diberi pahala lebih oleh Allah Ta'ala. Ada satu yang kita jaga setidak-tidaknya. Apa? Menjaga kesehatan. Tidak makan sembrono. Maka ketika berbuka dibiasakan untuk yang baik. Orang yang ketika berbukanya, setiap puasa berbuka aman, berbuka cari makanan-makanan yang wajar-wajar saja, tidak terlalu bingung dengan wartakjil.
Tidak terlalu bingung dengan makanan ini itu semua dimakan dan lain sebagainya. Ketika masuk bulan Syawal aman, kolesterol tidak naik, darah tinggi tidak naik dan lain sebagainya. Apa? Dia sudah terbiasa untuk makan makanan yang sehat. Setidaknya Allah Ta'ala mengajarkan agar kita puasa itu untuk menjaga amanat. Apa amanat yang pertama? Sehat. Tahu kesehatannya dulu. La'allakum tattaqun itu ada di sana. Kemudian apalagi yang kita jaga dari ibadat-ibadat yang sekian banyak diberi oleh Allah Ta'ala. Apa yang mau kita tingkatkan? Yang mau kita jaga apa? Sholatnya, begitu azan langsung berangkat masjid. Atau setidaknya ketika azan, walaupun dia ada di rumah, dia sholat langsung, tidak ngenteni kung. Setidaknya ketika Ramadan, sholat subuh kita aman mesti kutok. Iku disik. Walaupun sholat yang lain untuk belehar, setidaknya sholat subuhnya aman. Masuk mari sahur langsung ditinggal turun. Wah, itu nomor rek. Mari subuh dinteni disik, begitu habis sahur ditunggu dulu sampai adzan subuh baru kemudian sholat. Anu 14 turu mana gak masalah wis. Setidaknya sholat subuhnya aman. Terus dalam menjaga ibadat-ibadat yang lain ini kita juga penting. Ramadan itu sekolah kita. Nanti ketika ada di Syawal ini akan menentukan sekolah kita itu bermanfaat apa enggak sih untuk ke depannya. Sama seperti ketika kita masuk sekolah, mulai jenjang SD, TK, SD, SMP, SMA, itu tidak menentukan karir kita akan sukses. Iya, tidak menentukan. Tapi kebiasaan yang dibangun ketika Anda ada di sekolah, itu menentukan kesuksesan Anda. Udah sekolahan belajar, untuk Masya Allah. Begitu kerja, Masya Allah karirnya. Tapi nes, aduh, di sekolahan harus belehar, tukaran, tuh kerjaan nih. Begitu dia kerja kayak ngono, apa yang dilakukan nyampe di dunia kerja? Ngerasani atasan ini udah karuan, ambil obat udah karuan, temen, mau suka ngomong medit, aku udah akan usaha. Kebiasaan yang kita bangun di sekolah ini menentukan bagaimana setelah kita selesai sekolah. Kebiasaan yang kita bangun ketika ada di Ramadan akan kita bawa ke Syawal. Kalau di sininya baik, insya Allah di Syawalnya baik. Jaga kebiasaan yang baik, sholat, terutama kemudian dalam masalah berbuka dijaga, makan bukanya cari yang sehat-sehat, yang bagus-bagus. Kemudian selanjutnya takwa itu bermakna mempersiapkan, seperti apa yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar dengan Ubay bin Ka'ab tadi. Ketika masuk hutan, orang itu mesti siap-siap. Tidak ada ceritanya orang daftar polisi atau TNI, selamat Anda diterima sebagai TNI, Anda langsung akan ditugaskan ke Kalimantan, langsung masuk ke hutan. Kapan besok? Langsung berangkat. Lu udah pakai pembekalan, tidak usah langsung pembekalan, langsung berangkat wae. Hati, tidak ada. Orang yang akan diberangkatkan pasti dipersiapkan, diberi bekal, diberi kemudian pembekalan itu bukan pembekalan barang saja, pembekalan otak juga. Nanti Anda akan survival di sini, ini di daerah perang ini atau di daerah hutan. Nanti di sini ada binatang buas, mana binatang yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan, mana tumbuhan yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan. Lah baru daftar tentara langsung dicalon ke Kalimantan atau langsung masuk ke pedalaman. Begitu masuk pedalaman, tidak ngerti apa yang mau dimakan makanan yang mengandung racun, mati. Tidak tahu jalan keluar, menemu mati. Tidak apa. Ketika kita akan masuk Ramadan, kita persiapkan diri kita untuk masuk Ramadan. Ketika kita sudah ada di Ramadan, kita sudah ada di sekolah, kita persiapkan apa yang akan kita siapkan untuk selanjutnya. Kebiasaan yang kita bangun ketika ada di Ramadan ini akan berimbas kepada apa yang kita lakukan di bulan Syawal. Bersihkan diri dari sifat dengki, iri, dan lain sebagainya, sehingga kita ketika masuk bulan Syawal sudah aman. Terakhir, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita masuk pada 10 malam yang terakhir? Yang pertama, baca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau udah hafal setidaknya istighfar. Dan Allah Ta'ala mengajarkan istighfar yang paling baik adalah istighfar di saat kita sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Ketika sahur baca istighfar yang astagfirullah yang banyak. Di saat itulah Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Di saat itulah Allah Ta'ala mengampuni
dosa-dosa kita. Perbanyak istighfar, perbanyak berdoa ketika sahur. Tidak usah ribut kapan nanti Lailatul Qadarnya. Pokok saben bengi, saben sahur ditelateni istighfar sing akeh, ditelateni doa sing akeh. Insyaallah kita akan dapatkan malam qadar itu. Insyaallah kita akan mendapatkan apa yang terbaik yang disiapkan oleh Allah Taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.